Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizky dengan NIM 2522215. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tentang CPU menurut pemahaman saya yang saya dapatkan dari berjalannya mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, jadi CPU ini merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau yang biasa kita dengar itu ialah prosesor. Terus CPU ini ialah komputer digital dari sebuah program komputer dan bertugas untuk memproses suatu data. Terus CPU ini juga melengkapi komputer digital sehingga suatu komputer itu dapat diprogram. Nah, selanjutnya ialah pengertian dari sebuah CPU. Apa sih CPU itu? CPU itu merupakan otak dari sebuah komputer. Kenapa? Karena CPU akan mengerjakan seluruh instruksi dari perangkat lunak untuk mengubah data ke dalam bentuk informasi. Jadi ada beberapa pengertian CPU ini menurut dari para ahli. Di antaranya itu ialah menurut Sianto. Jadi menurut dia itu CPU adalah jantung dari sebuah komputer. Karena CPU akan berfungsi sebagai pusat kendali dari sistem komputer. Nah, sedangkan menurut MC Lot itu sangat sederhana. CPU ialah tempat dilakukannya pemrosesan data. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya CPU ini atau Central Processing Unit merupakan bagian terpenting dari sebuah komputer karena merupakan otak dari komputer ataupun jantung dari komputer tersebut. Nah, selanjutnya itu ialah bagian terpenting yang terdapat atau dimiliki oleh CPU. Jadi CPU ini mempunyai dua bagian terpenting yang dapat dibedakan dari fungsi kinerjanya. Yang pertama itu ialah unit control ataupun control unit, dan yang kedua itu ialah unit aritmatika dan logika. Nah, fungsi dari unit control ini ialah untuk mengendalikan seluruh komponen yang ada di dalam sistem komputer. Jadi bisa kita ibaratkan dengan diri kita sendiri seperti otak yang kita miliki itu ya kan, yang dapat mengendalikan seluruh saraf yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan itu seluruh anggota tubuh kita itu dapat digerakkan atau dapat dikendalikan. Selanjutnya itu ialah unit aritmatika dan logika atau biasa disingkat dengan ALU. Jadi unit ini berperan dalam melaksanakan operasi-operasi pada perhitungan. Jadi contohnya itu seperti operasi pada pengurangan, pada penjumlahan, dan operasi pada pengalian, serta operasi pada perbandingan. Jadi contoh dari operasi pada perbandingan tersebut itu ialah seperti membandingkan suatu nilai yang ada di dalam suatu program tersebut. Nah, selanjutnya itu ialah komponen utama pada CPU. Jadi CPU ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Terus CPU juga berfungsi mengolah data dan berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya atau yang diberikan dari user. Jadi dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya. Nah, CPU ini tersusun dari beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU, yaitu yang pertama arsitektur dan logika. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data pada komputer. Jadi ALU ini sering disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya itu ialah control unit. Jadi control unit ini bertugas untuk mengontrol operasi pada CPU. Jadi secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Nah, selanjutnya ini ialah register. Jadi register ini adalah media penyimpanan internal pada CPU yang digunakan saat proses pengelolaan data. Jadi memori ini bersifat hanya sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ialah CPU interconnection. Jadi pengertian dari CPU interconnection ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU tadi, terus control unit
dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan sistem lainnya. Contohnya itu seperti memori utama. Nah, selanjutnya itu ialah fungsi-fungsi pada CPU. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang terdapat pada CPU ini. Yang pertama itu ialah fetching. Fetching ini adalah proses pengambilan atau pemanggilan data. Jadi di dalam sebuah perangkat komputer, data yang disimpan dalam hard disk pada CPU itu dan diberikan sebuah alamat. Yang kedua itu ialah decoding. Apa sih decoding itu? Decoding ialah suatu proses penerjemahan suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh CPU. Jadi decoding ini terjadi di dalam CPU, dan semua program yang berjalan dalam perangkat pada komputer itu harus melalui decoding terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ialah fungsi dari executing. Fungsi dari executing tersebut ini ialah suatu proses pemindahan suatu data dari suatu perangkat memori menuju ke perangkat memori lainnya. Nah, yang terakhir itu ialah storing. Jadi storing ini merupakan penyimpanan data. Jadi jika seseorang ataupun user membutuhkan data dengan cepat dan menyimpannya secara sementara, maka CPU akan menyimpannya di dalam RAM. Terus data yang disimpan secara permanen itu akan masuk ke dalam hard disk. Jadi kedua fungsi ini dilakukan dan dikendalikan sepenuhnya oleh CPU. Nah, selanjutnya itu kecepatan pada CPU. Jadi jumlah instruksi yang dijalankan oleh CPU per detik ataupun orde jutaan, itulah sebabnya terdapat istilah MIPS. Jadi kepanjangannya itu million instruction per second atau jutaan instruksi per detik. Jadi satuan inilah yang biasanya dipakai untuk menyatakan kecepatan prosesor secara akurat. Namun ukuran kecepatan CPU ini sesungguhnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu kecepatan clock, panjang kata ataupun word length, terus lebar bus, dan rancangan prosesor itu sendiri. Nah, di dalam 4 faktor tersebut ada memiliki masing-masing pengertian. Yang pertama itu ialah clock. Jadi clock ini merupakan bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengatur waktu pada seluruh operasi dalam prosesor tersebut. Jadi pengatur waktu ini menentukan jumlah operasi dalam mikroprosesornya. Nah, yang kedua ini ialah panjang kata atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu word length. Jadi pada kecepatan ini menyatakan bahwasanya jumlah bit yang dapat diproses oleh prosesor itu dalam sekali waktu atau dalam satu siklus. Nah, itulah penjelasan pada CPU yang hanya bisa saya jelaskan. Dan mohon maaf atas kekurangan pada saat saya menjelaskan materi tersebut. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.